lagi di ibadah online yang Life Kids. Bagaimana kabar adik-adik semua? Cici harap kalian dalam keadaan sehat ya. Apabila ada yang sakit, Cici doakan kalian lekas sembuh karena kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan bisa datang ibadah onsite. Kita ibadah sama-sama ya. Jangan lupa untuk membawa kartu absennya. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Sebelum memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah Life Kids. Tuhan berkati Cici Koko yang akan melayani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan agar lebih semangat, agar kita bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau nyanyi sama-sama karena semua hari yang Tuhan berikan adalah baik ya adik-adik. Kita mau nyanyikan lagunya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sebutkan nama-nama harinya ya. Oke, semua bisa ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, agar lebih semangat, kita mau gerakan seluruh tubuh kita nih adik-adik ya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita mau gerakan semuanya untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kita mau nyanyi sama-sama lagu Tubuhku Memuji. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan.
Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, agar kita dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum Cici mulai cerita, Cici mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami mimpi buruk? Mimpi dikejar-kejar binatang buas misalnya? Ada yang pernah? Wah, pernah ya. Iya, Cici juga pernah mengalaminya. Apa perasaan kalian saat kalian bermimpi? Wih, pastinya takut ya. Kalian pasti berlari mencari persembunyian. Mungkin kalian melihat, meneriaki mama, papa untuk bantu. Banyak cara yang mungkin kalian lakukan. Dalam posisi seperti itu pastinya banyak ketakutan ya yang dialami. Tapi waktu ternyata kalian bangun dan itu hanya mimpi, wah, lega rasanya. Nah, hari ini Cici akan bercerita tentang seorang juga yang mengalami dikejar-kejar oleh seorang raja. Kita mau simak ya ceritanya ya. Yuk kalian dengarkan, buka telinga kalian sama-sama. Iya, siap yuk kita dengarkan kisah dalam Alkitab bercerita tentang Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah adik-adik, di Alkitab dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 15 dan 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 29 mengisahkan tentang seorang yang sedang dikejar-kejar oleh seorang raja. Siapa ya kira-kira? Iya betul, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul karena Raja Saul membenci Daud. Ia menganggap orang-orang Israel lebih suka kepada Daud. Dan akhirnya Raja Saul iri. Takut suatu hari nanti Daud akan menjadi raja menggantikan dia. Nah, oleh karena itu Raja Saul dan tentaranya pergi kejar Daud. Dan Raja Saul ingin menemukan Daud untuk membunuh Daud. Gimana perasaan Daud? Pastinya takut ya adik-adik? Iya pasti. Nah, setelah Daud mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya yaitu Yonatan, cepat-cepat dia pergi bersembunyi. Dia pergi ke satu tempat yang dinamakan kota Gad.
Di kota Gat itu ada tinggal orang-orang Filistin. Orang Filistin yang sempat dikalahkan oleh Daud waktu dia bunuh Goliat. Nah, Daud juga pastinya takut di sana. Jangan-jangan nanti orang Filistin akan balas dendam bunuh dia. Akhirnya cepat-cepat Daud mencari tempat persembunyian yang lain dan sampai ke sebuah gua yang besar, yaitu Gua Adulam. Daud bersembunyi di situ dengan harapan dia nggak ada yang bisa ketemuin Daud, baik orang Filistin maupun Raja Saul. Nah, tidak lama setelah Daud bersembunyi di gua itu, adik-adik, saudaranya laki-laki dan kerabatnya bergabung sama Daud. Dia mau supaya ia ikut sama Daud. Sekitar 400 orang yang ikut mau datang membantu Daud. Wah, luar biasa ya. Itu salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan buat Daud. Nah, Daud menjadi pemimpin mereka. Nah, meskipun Daud sedang menghadapi bahaya, Tuhan gak meninggalkan Daud, adik-adik. Tuhan tetap memimpin Daud di gua tersebut, sehingga Daud bisa bersembunyi dengan aman. Suatu hari ada seorang nabi Tuhan menyuruh Daud meninggalkan gua itu. Lalu Daud taat dan pergi bersembunyi di hutan. Sementara Daud bersembunyi di sana, ada orang lagi nih yang memberitahukan Daud, ternyata orang jahatnya banyak banget nih. Mau memberitahukan Daud bahwa orang Filistin sedang menyerang kota Keila. Dan Tuhan suruh Daud untuk bisa bertempur melawan orang Filistin. Pada mulanya Daud dan orang-orang yang mengikut Daud takut, tapi Tuhan berjanji akan menolong dan menyertai dia. Dan benar adik-adik, waktu mereka berperang melawan orang-orang Filistin di kota Keila, Daud dan 400 orang itu memenangkan karena Tuhan menyertai mereka. Nah, Raja Saul dengar nih kabarnya. Raja Saul segera pergi, kan dia tahu di kota Keila itu dindingnya besar-besar. Pasti Daud susah untuk meloloskan diri. Akan tetapi Tuhan tetap menolong Daud dan pasukannya. Dia bisa lolos sebelum Raja Saul sampai ke di mana mereka berada. Daud dan 400 orang yang ada bersama dengan Daud berada. Nah, mereka akhirnya pergi ke padang gurun dan bersembunyi di perbukitan. Raja Saul berusaha mencari mereka tapi gak menemukan Daud. Nah, sementara Daud bersembunyi di padang gurun, Yonatan datang memberitahukan kepada Daud dan memberikan semangat. Gak usah takut bahwa ada Tuhan yang menolong kamu. Nah, akhirnya tetap di persembunyian Daud tidak bisa dirahasiakan, adik-adik. Seorang yang tinggal dekat persembunyian Daud kasih tahu Raja Saul. Dia menceritakan di mana Daud ada. Raja Saul senang dan berusaha untuk mengetahui di mana Daud ada. Nah, akhirnya mereka coba untuk mengejar dan menangkap Daud. Setelah Saul menerima kabar yang diperlukan, ia berangkat cari Daud. Pada waktu Daud dengar Raja Saul datang, ia pergi lagi, lari lagi. Tetapi Saul juga tahu pergi di mana Daud ada. Pasukan Saul semakin dekat. Wah, Daud semakin takut. Orang-orang yang beserta dengan dia juga takut. Dan Daud dan orang-orangnya ada di satu lereng gunung. Sedang Saul dan pasukannya di lereng yang satunya lagi. Hanya tinggal sesaat pasukan Saul akan menyerang dan menangkap Daud. Bagaimana perasaan kalian seandainya kalian menjadi Daud? Wah, pastinya takut ya, gentar ya. Apakah Tuhan tahu dan melupakan Daud? Tuhan tahu di mana Daud berada dan dia gak pernah melupakan Daud. Pada saat-saat terakhir ketika pasukan Saul hampir mengepung, sesuatu yang mengherankan terjadi. Seorang pesuruh datang berlari menghadap Raja Saul dan berkata, "Segeralah kembali, orang-orang Filistin menyerbu kita. Tidak ada pilihan lagi, cepat kita pergi."
Nah, akhirnya rencananya terhadap Daud, mengejar Daud, ditunda. Pasukan Saul berbalik dan meninggalkan tempat Daud. Dan kembali Daud beserta pasukannya bisa dalam keadaan yang aman. Daud senantiasa dapat bergantung sama Tuhan. Ketika Daud berada dalam kesesakan sekalipun, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menolong Daud. Nah, adik-adik, cerita tadi juga menjadi satu janji buat Tuhan, gak berlaku hanya untuk Daud. Tuhan melindungi kita juga, janjinya buat kita juga, seperti ayat hafalan kita hari ini. 91 ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ayo kita mengulangi lagi ya. 91 ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, adik-adik, dari cerita ini Cici mau ingatkan bahwa Tuhan Yesus melihat dan mengetahui apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi penderitaanmu. Ingat, Tuhan Yesus tahu itu dan Dia mau untuk menolong kita. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua, bukan hanya buat Daud, tapi buat kita semua, anak-anak yang setia sama Tuhan, anak-anak yang mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, apapun kesulitan kalian, libatkan Tuhan. Kalian bisa berbicara sama Tuhan, sampaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam keluarga kalian. Mungkin papa mama yang diberhentikan pekerjaannya, yang usahanya lagi kurang baik sehingga tidak bisa membayar uang sekolah. Bahkan mungkin ada keluarga yang sakit. Apapun kesulitan kalian, ingat ya adik-adik, ada Tuhan Yesus yang akan menyertai kita semua. Amin. Kalian percaya? Coba yang percaya angkat tangannya. Ya, kita mau serahkan dan kita mau selalu libatkan Tuhan di dalam segala hal. Pastinya penyertaan Tuhan akan sempurna buat kita semua. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Mari sama-sama kita mau berdoa. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Berkati Tuhan, biarlah ketika mungkin hidup kami hari ini mengalami banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan, Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan selalu berada di dekat kami, menjadi pembela kami. Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan, di dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan hari ini, ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you in the next time. God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Salam adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya.
Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.